Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pagi ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Herman Syuhadi, ya Pak ya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta rombongan Sekretaris Dewan. Terima kasih kami ucapkan kepada rombongan yang telah bersedia mengunjungi SMA Negeri 1 Malang. Ada beginilah Pak kondisi dari sekolah kita yang sangat sederhana. Mudah-mudahan nanti dengan kunjungan hari ini Bapak dan rombongan dapat oleh-oleh dari SMA Negeri 1 Malang ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan memulai acara pertemuan ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Berikutnya sambutan dari Bapak Jumani MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Malang. Kami meminta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Herman Syuhadi SOS, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Pak Hermawan beserta rombongan, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Malang yang kami banggakan. Pertama-tamanya mari dengan hatinya kita selalu menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah pagi ini ada momentum yang luar biasa untuk kita bersama, karena kita ini mungkin bagi Bapak, bagi kita semua nih visual langka gitu. Anggota dewan khususnya apalagi ketua DPRD sempat-sempatnya berkunjung ke sekolah kita. Mudah-mudahan beliau berkunjung ke sini banyak memberikan keberkahan, kebermanfaatan sekolah kita, diberikan banyak nikmat untuk kita, untuk beliau dan rombongan dan keluarganya, serta mungkin seluruh kita yang berada di lingkungan khususnya di pendidikan ini. Salam mari dengan tenang ini kita agungkan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masukkan beliau di akhir hayat nanti. Bapak Ibu pendidik yang kami banggakan, pagi ini Pak Ketua DPRD kami laporkan kami jumlah pendidik kami, tenaga pendidik dan kependidikan kita ini 41. Dan salah satunya yang mungkin di sini yang masalah butuh itu adalah tenaga kependidikan Pak TU. Jadi kita TU-nya ada 11. Satu yang PNS Pak, kepala TU-nya, yang lainnya honorer. Nah ini satu, kemudian yang lain juga Bapak Ibu guru kita punya 29, ini bukan masih kurang sebenarnya guru kita. Jumlah siswa kita sekarang 502, secara recording 502, dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 16, sekarang 16 Pak. Nah kekurangan kita jujur saja mungkin ke depan kita masih butuh sarana lah. Pertama ruang belajar, ini ruang pertemuan kita punya. Jadi ruang kelas yang dibuat untuk ruang pertemuan. Jadi ini saja ruang ini yang baris ini itu sudah setahun tidak pernah dikotak-atik seperti inilah. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua siapa tahu dari pulang dari kunjungan ke kami punya banyak masukan sehingga SMA Malang ini bisa paling tidak direnov lah. Kalau nunggu mungkin revitalisasi itu 20 tahun lama, penduduk rubuh gitu. Takutnya berubah. Mudah-mudahan nanti beliau bisa banyak memberikan masukan. Tidak hanya ruangan, kita memang banyak kurang Pak. Termasuk ya sarana prasarananya meja kursi. Meja kursi kita ini ya, kalau tahun ini estimasi kita terima 6 kelas, kita pasti kekurangan kursi 1 kelas. Ruang kita terasa Pak nanti kalau memang kami bisa menerima 6 kelas, itu ruang BK kita terasa mungkin kita ganti ruang kelas lagi. BK-nya pindah ke pojok kecil. Karena ruangannya tidak ada. Nah, jadi banyak lah ininya. Mudah-mudahan nanti ada bantuan bisa nambah ruang kelas RKB misalkan 3 atau 2 atau 3 ruang, itu akan sangat bermanfaat.
Mungkin ini saja karena beliau juga banyak ke agenda. Beliau banyak kegiatan, banyak agenda. Kita mendengarkan pemaparan beliau. Mudah-mudahan nanti dari informasi beliau bisa memberikan banyak manfaat untuk kita bersama. Sekali lagi Pak, kami mohon maaf, ini yang bisa kami tampilkan. Kami sudah berusaha untuk optimal memberikan terbaik pelayanan kepada dunia pendidikan ini, tapi inilah kemampuan yang bisa kami berikan. Harapan kami kita semua sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita selalu tetap bahagia. Kalau pedang luka yang tubuh mesti ada harapan untuk sembuh. Kalau kata luka yang hati menawan akan dicari. Mohon maaf atas keterangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala ta'ala bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah pada hari ini kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merinding, agak terharu di depan tadi ketika saya turun dari mobil dinas, saya disambut oleh hadroh yang kebetulan secara pribadi saya punya di Pemali, yang para pemainnya terdiri dari adik kandung, ipar, ponakan, bla 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 bla. Karena kebanyakan keluarga besar saya itu keluarga pesantren. Walaupun kata orang PD Perjuangan itu tidak seperti itu ya katanya, akan tetapi real yang terjadi di dalam keluarga saya, rata-rata keluarga kami keluarga pesantren. Walaupun sayanya bukan, ya maklum zaman dulu kepala sekolah. Kepala sekolah beserta seluruh staf guru yang hadir pada hari ini, kita bersyukur kita diberi kesempatan, kita diberi kenikmatan, kita diberi kesehatan, sehingga dengan apa yang kita miliki pada hari ini, walaupun di tengah pandemi COVID yang begitu ganas, kita masih dapat bersilaturahmi, berkumpul, menjalankan tugas kita. Dan insya Allah tugas-tugas kita ini akan memberi keberkahan, akan memberi kebaikan kepada masyarakat. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Herman Suhadi. Itu nama di KTP dan nama di ijazah. Nama di kampung itu Aliando. Di depan di Aliando itu boleh Pak ya, saya mengatakan bahwa saya pernah bercita-cita menjadi seorang guru. Ketika tamat SMA, kebetulan pada waktu itu saya juara Pak. Insya Allah, alhamdulillah kalau masalah sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA aku juara. Ya mungkin alhamdulillah. Kenapa sekarang menjadi ketua DPRD mungkin ya. Aku SD PTB Pemali, SMP-nya Sekaput Pak SMP. Pak SMP itu, SMA 3. Tapi di seluruh sekolahku juara. Mungkin pertanyaan, ngapa cek sekolah Sekaput? Orang tua udah mampu berarti ya. Jadi ku sekolah mengikuti kemampuanku, kemampuan diriku. Ketika aku dapat gawe misalnya di Sungai Liat, ke sekolah Sungai Liat. Ketika aku begawe di Jebus, ke sekolah di Jebus. Gitu. Jadi tekadku untuk sekolah. Taman SMA, aku masuk SPG Pak. SPG Sungai Liat. SPG Sungai Liat, kepala sekolahnya Pak Sahil SAS almarhum. Begitu. Hanya karena ekonomi udah kuat di situ, aku pindah di swasta Batu Liga. Aku keluar dari sekolah. Tahun depan aku langsung melihat, aku pindah lagi ke Semiaya dan Suruh. Tidak kuat lagi, aku pindah lagi. Bla-bla akhir aku tamatlah di SMA Negeri Bakti Sumaliat, alias SMA Cepuk kata orang. Ya, cuma alumninya lumayan, Insinyur Widianto lumayan di situ. Kurang di situ, Bapak Haka Junaidi, kemudian Bapak Hidayat, bukan Sekda itu siapa ya, adik Hidayat Rani, Taufik Rani, pernah di kepala dinas pendidikan dulu kan. Jadi gue sekolah situ, kemudian kuliah ya tadi mengikuti kemampuan keekonomian. Ketika aku di Jakarta, aku kuliah di Jakarta. Ketika aku di Palembang, aku kuliah di Palembang. Nah, kita apa lah Pak dia aku, dia adik itu.
itu benar-benar berada dari keluarga yang boleh dikatakan pada saat itu sangat kurang mampu. Tapi alhamdulillah adik-adikku sekolah semua, walaupun hanya tamat SMA. Makku single parent dari tahun 1994, tapi anak-anak bisa saja. Bukan makku yang hebat, anak-anak. Makku doanya yang hebat. Doa makku luar biasa. Ini cerita sedikit tentang keluarga. Makku kalau dia marah itu, namanya Herman kan, dia manggilku R. Tidak tahu lah kenapa R kan bilang. Nakal kok minta lah, kok jadi raja lah, minta lah, kok jadi bupati, minta lah, kok jadi gubernur. Itu untuk uni astajibakum kata Allah. Maka kata orang tuh, segala sesuatu itu kan tergantung doa kita. Kalau mak kami macam tuh, ada pun nakal. Kok sembahyang malas apa malas minta lah, kok jadi haji kalau minta lah, kok naik haji jadi pembaca, aku jadi bina adik-adik kok. Banyak tuh katanya haji adik-adik. Jadi pelajaran bagi kita, begitulah cara kami dididik oleh mak kami yang single parent. Kawan-kawan yang saya hormati, alhamdulillah, ku menggantikan Pak Didit Sri Kusjaya. Yang mungkin kawan-kawan tengah-tengah tahulah siapa Pak Didit. Sekitar 1 Februari sebenarnya, Maret, April, Mei, berarti 100 harian, 100 hari menggantikan. Kemudian yang pertama sekali kulakukan adalah ku menyambangi Kapolda. Jadi mereka Kapolda, mereka terus ku turun ke seluruh kabupaten meraih bupati. Kalau orang ketua DPRD ini harus bupati mereka, apanya meraih bupati? Dia apa? Sebalik berapa? Begitu juga dengan dunia pendidikan. Kebetulan Pak Hermawan ini dari Kabid SMA di Dinas. Provinsi Pak ya. Aku pernah bilang ke Pak Haris, telah kita akan mendatangi seluruh sekolah, seluruh SMA yang ada di Bangka Belitung. Untuk apa? Biar tahu, biar kenal. Bukan punya calon gubernur, enggak. PD Perjuangan tuh mungkin yang calon gubernur tuh mungkin Pak Didit, bakal calon ya. Bakal calonnya Pak Didit, Pak Mulkan, Pak Nolen mungkin itu. Herman Suadida ya seperti ini. Aku belanja masalah lupa bahasa, aku belanja masalah, aku datangin dulu, jadi aku tahu. Aku dari sini gimana? Aku tahu ini barang-barang dulu, aku tahu. Jadi aku datang. Ini ya pesantren juga tadi ini ya. Program gawe, program kerja masalah. Ini kebetulan apalagi ada Pak Hermawan. Ada banyak sekolah SMA di Bangka Belitung ini yang keadaannya seperti ini. Udah tahu ngapain saat sebelum dulu karena aku memang di Komisi Pendidikan, tetapi karena penganggarannya itu di Badan Anggaran dan sebagainya, sehingga penganggaran untuk pendidikan ini kenapa sehingga bisa seperti ini ya belum begitu aku ketahui. Jadi ketika aku jadi ketua baru aku tahu ini rupiah sebab. Ya salah satu cara yang aku lakukan Pak kepala sekolah dan kawan-kawan guru, aku akan datang ke seluruh sekolah yang ada di Bangka Belitung. Nah disitulah nanti di Badan Anggaran aku akan memperjuangkan itu. Sekolah ini kan ada standar ya, apa sih istilah? Nah itu kan ada sekolah kita itu masih di bawah itu. Di sini Pak yang baju kaos itu sampai Pak kayak wajah ada asing di pantai itu. Ronald. Pak Ronald dari mana? Pak Ronald dari mana? Dari SMA. Bukan, itu nih dari Pemali, dari Pangkal ya. Ya, karena kami tinggal di Pemali dulu itu. Yang namanya maaf Pak, yang kawan-kawan marga-marga itu banyak sekali sehingga aku ingat ada namanya kawanku Salomo. Salomo itu Tambunan. Oke, Pak Ronald. Saya Purba. Ronald Purba. Oh Purba ya. Purba berarti Kristina Purba. Ya, yang dari Sumatera Iya, dulu. itu ya. Kawan-kawan yang saya hormati, 100 hari aku menjadi ketua DPRD. Aku menjalani yang pertama, aku akan datang ke seluruh sekolah di SMA khususnya di Provinsi Pulau Bangka Belitung sehingga aku tahu apa permasalahannya. Banyak sekali mobiler khususnya dan bangunan gedung di sekolah-sekolah di Provinsi Pulau Bangka Belitung ini yang menurut hematku itu agak belum bahasa apa ya? Ya bahasa
itu bahasa Aliandonya itu representatif, kurang representatif. Oleh karena itu tentunya ini harus ada sentuhan langsung. Kalau kita hanya berharap kepada pemerintah, saya pikir khususnya eksekutif, pemerintah selalu mengatakan kita kekurangan anggaran. Itu lagu kasidah itu selalu dialunkan di setiap masa. Alasannya selalu anggaran. Tapi yang perlu kita tekankan itu adalah anggaran 20% untuk dunia pendidikan itu hukumnya wajib. Bahkan kalau perlu anggaran itu di luar dari anggaran fisik. Di luar anggaran fisik kita harus memberi porsi yang lebih besar pada dunia pendidikan, itu di atas 20% harus. Memang pada hari ini keadaan keuangan, keadaan negeri masih penuh dengan COVID, masih penuh dengan pandemi. Akan tetapi kawan-kawan yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih pada guru-guru yang mampu bertahan dalam posisi yang serba sulit ini, Pak Kepala Sekolah. Begini, belum kita khawatir, belum kita takut, belum psikis kita macam mana yang ada budak, macam mana bla 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 bla, macam mana yang ngajar online, ada begitu. Oleh karena itu, atas nama lembaga dan pribadi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru. Mari kita bersama. Kebetulan Pak Kepala Sekolah, tolong jangan lihat saya dari warnanya, ya. Enggak, Pak Hermanto orang PDI, kita ini. Saya tidak akan melihat itu. Ketika saya dilantik menjadi ketua DPRD kemarin, saya dilantik sebagai ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu terkadang agak salah kaprah juga kan, ya merasa dia gimana, ada simpati dan sebagainya, sehingga dia enggak berhubungan. Itu yang terkadang Pak Kepala Sekolah yang membuat terkadang berhubungan dengan seorang anggota dewan itu agak agak tersekat dikit. Karena apa? Karena si pemandang itu melihat warna. Begitu juga dengan anggota dewannya. Terkadang kan ngomong, maaf, Uga itu daerah Tuku Pala. Ya, itu sebenarnya kan suatu hal yang menurut hemat saya agak keliru berpikirnya. Ya sudah, jalankan saja tupoksi anggota dewan. Selesai kan? Tugas pokok anggota dewan itu kan 3. 1, legislasi, membuat peraturan bersama gubernur. Yang kedua, budgeting, mengatur keuangan di dalam rangka menyusun APBD. Ketiga, controlling, mengawasi. Ya, izin kalau kami sedikit-sedikit mengawasi, Kak, jangan marah. Karena ada tugas, dan tentunya kan untuk kebaikan bersama, jangan marah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita dirahmati Allah pada hari ini, lupa tadi dikit perkenalan tadi, nama gua di Aliando dari sampai itu aku tinggal di RY. Ada yang di RY? Ada ya, aku tinggal di RY Jalan Nenggano 1 nomor 3. Menikah masuk Jalan Nenggano tuh ada rumah besar, ada kolam renang di depan, di samping itu ada gerasi yang mungkin bisa muat sekitar 3 atau 40 ton. Nah di belakang rumahku. Belakang gua. Bukan, di belakang itu ada rumah sederhana. Anakku 3 orang. Anakku yang pertama di Universitas Muhammadiyah di Jogja, koas bulan terakhir tinggal di panitia tertinggi. Yang kedua di Universitas Muhammadiyah Palembang, Muhammadiyah kali semester 5 dokter umum. Yang ketiga di pesantren Darul Quran Tahfiz Quran di Tangerang, itu asuhan Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kok laku nambah nambah pemberitaan, tambahnya laku ketua umur 52 tahun, jadi anggota dewan 4 periode, 3 di Bangka, sekali di provinsi.
Kemudian Pak Kepala Sekolah izin tolong sampaikan ke kami, ke tim kami, ke Pak Hermawan, DIM, daftar inventarisir masalah sekolah ini, baik fisik maupun non fisiknya. Walaupun tidak baca hari ini, mungkin bisa berhubungan ke Pak Hermawan atau Pak Danang. Kemudian Pak Danang, seperti setiap kali kita kunjungan, apa hasil kunjungan kita ini tolong direkap, tolong dibuat di dalam sebuah udah kita ini dan ini yang bisa kita tangani secara langsung tidak kita menunggu pembahasan anggaran. Jadi jangan sampai di sini ini kata orang kacau betul sampel itu PD kata, benar kan? Para orang sekolah dia tinggi, orang sekolah di sebelah tuh merokok. Jangan sampai, benar lah. Benar kan? Ya, dia tindak lanjut dari apa lah? Hilang kabar, yang kita beri kami minta stempel kata. Ya, pada CPD-nya 410. Jadi kita rubah lah, sistemnya dulu, kita rubah, kita saling kenal, kita saling ini, minta nomor HP itu Pak Kepala Sekolah ada yang masalah. Kemarin ini HP itu 24 jam, nggak tahu mulai besok kita nggak tahu dia kan. Ada lah, ada kita tahu dia akan orang tuh. Namanya Jumania misalnya sih namanya kepala sekolah ya. Begitu. Kita saling berhubungan lah Bapak Ibu. Kami bukan superhero, kami juga bukan dewa, kan tetapi kami ada sedikit kewenangan untuk membantu dunia pendidikan. Sebenarnya bukan membantu rakyat karena kawan-kawan ini juga guru dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Hampir setiap Jumat kalau sholat di masjid, hampir setiap Jumat aku nangis. Ada dua kok guruku namanya Pak Tumin kayak Pak Jumat Singo di Mejo, Rejawi kebetulan. Ada yang kenapa? Ini Jumat. Ya, di guru di RW itu depan masjid itu ada namanya Pak Jumat Singo di Mejo. Kalau Pak Tumin itu Tumin Jimin guru SD ku. Jadi setiap Jumat ketemu dia tiap hari menangis. Bapak alam buku hari Pak. Dan sedikit pengalaman terhadap para guru ketika itu menjadi anggota dewan di kabupaten itu ada namanya Pak Nasir Hasan. Mana sini ya? Nibung, Pak. Pak Nasir Hasan. Setiap rapat aku bisik tuh, Pak usaha apa? Ikut udah ngomong apa ya Pak. Ya. Dan buat Pak berarti dulu jadi kita sekarang kita berdebat jadi dia Pak pada usaha sampaikan tertulis dari Pak Nasir Hasan ini. Kemudian Pak Haka Junaidi sama anggota dewan juga dulu. Saat ini aku udah ngomong dulu, benar kamu. Apa yang sampai itulah penghargaan terhadap seorang guru. Menurutku setelah orang tua kita, Allah orang tua kita guru lah. Karena maaf kawan-kawan di depan nih mungkin murid lah hadir jadi ini jadi itu kita ini dulu lah. Mulai jadi ketua DPRD, Pak Jumat, Pak Tumin tadi tetaplah menjadi guru, gitu kan? Ya, tingginya harkat dan martabat seorang guru itu Pak Jumat ini bangga jadi guru. Harus tamsah itu, dia waktu empati dulu kan, ini udah guru. Ketika di pesawat, ada murid dia jadi pramugari, pelayanannya beda, guru, karena dia guru. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya juga seandainya kita masih punya waktu, ada yang ingin berdialog, begitu, ingin berdialog, silakan. Seperti saya sampaikan tadi, daftar inventarisir masalah yang kita dapati pada hari ini, kalau bisa diselesaikan beberapa saat kemudian kita selesaikan. Tapi kalau tidak bisa, kita bawa ke badan anggaran, mungkin bisa di APBD atau di APBD tahun 2022. Kita sama-sama berdoa semoga
COVID ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah secara normal. Begitu bagaimanapun hebatnya sekolah online itu udah kayak bagus ya iya kan. Yang bagus itu kita ketemu lah, karena nama departemen kita itu departemen pendidikan, bukan departemen pengajaran. Kalau departemen pengajaran beda, dia hanya ngajar, tidak tahu tidak bukan dia. Yang namanya pendidikan dia ada kewajiban untuk mendidik. Gaya aja. Hebat. Gaya kok. Benar loh kan? Benar. Kita ada kewajiban untuk mendidik. Yang didik itu fisik non fisik, akhlak, gitu. Bukan hanya kita ngisi otak, tapi kita ngisi jiwa. Benar Pak? Benar, benar ya. Jawaban benar ya. Benar tak kok ya. Orang Bangka hidup, jadi kami ngomong kampung itu pakai pok, pakai apa bilang pakai ki, kata ibu. Ngomong kampung ke saya. Kalau Bali kan jarang, jadi ngomong kampung Bangka Tengah segala macam. Tapi kalau kami ngomong kampung, kebetulannya lagi di kampung, bisa di kampung, gitu. Jadi ngomong kampung. Begitu kawan-kawan yang saya hormati. Mungkin ku mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah, kita sabar menghadapi segala sesuatu ini. Jika kita berniat yang baik, tentunya Allah akan memberikan yang baik pula. Nama sebelum niat segala sesuatu itu. Kita berpasrah, aku pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita cita-citakan akan kita rencanakan di jalan Allah, sehingga COVID berlalu dan situasi dunia pendidikan bisa kembali seperti sedia kala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan, itu kesalahan saya pribadi. Apabila ada kebenaran kita bersama. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mohon ampun. Allahumma fiq ila qawmika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kalau bisa. Ya, ada apa gitu. Silakan. Terima kasih. Saya juga sama Pak Salu, luar biasa. Kalau saya mendengar kenapa ada hal yang esensial, yang mendasar yang saya terima itu pesan moral yang Bapak sampaikan, bukannya Bapak. Ini sama kami mungkin ada ruh, ada jiwa pendidiknya dari Bapak, kami sempat dididik di sana, di ruang-ruang guru itu, di sekolah guru. Ya, yang Pak sampaikan itu tidak ada sentuhan sentuhan yang bisa mungkin kami rasakan sebenarnya pribadi lah, karena saya memang dari SPG juga Pak, dengan kalau SPG Somalia itu mungkin seangkatan kita Pak, takut kita kakak kelas kalau ini. Saya tahun 70 di SPG Negeri Pangapinang, tahun 70 saya lahir dan tamat di SPG itu tahun 90. Negeri Pangapinang ya. Cuma teman-teman saya dulu dari Payung, beberapa orang, Pak Sadikin itu sekolahnya di SPG Somalia. Banyak beberapa teman satu sekolahnya di SPG Negeri SPG Somalia itu ini ya, Pangapinang itu ini. Jadi saya senang, bahagia mendengar apa yang Pak sampaikan, ada nuansa kelembutan, disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa melahirkan kejiwaan. Tapi itu bukan acara gubernur. Ya, terlepas dari itu, gubernur ya, kata Bapak tadi kan apa jabatan dan itu kan takdir. Ya, kalau tulis tangannya tidak ke sana, kalau dikejar beda. Tapi intinya ya itu sebenarnya. Saya betul Pak, saya juga di SMA Namang ini Oktober 1 Oktober 2014 yang masuk ke sini. Saya bertemu guru kami seperti ini luar biasa. Tentu saja ini anak-anak muda semua Pak. Kalau di sini di SMA Namang ini ya tua, mungkin tentang ketua ada 94 orang. Saya masuk kelas sekolahnya. Dan satu lagi yang lain masih usia muda, ini luar biasa. Saya punya potensi untuk membangun sekolah ini, itu satu modal. Memang terbatan kita juga saja Pak. Saya masuk sini dari sarana-prasarana. Saya dalam tanda petik kadang-kadang iri dengan hati saya, karena dulu saya SMA 1 Pangapinang Pak. Pernah di SMA Negeri 2 Pangapinang, pernah di SMA 1 Pangapinang. Jadi saya lihat mungkin dalam tanda iri terpetik ya, irinya iri semangat. Kita lihat kok fokus perbaikan, renovasi. Waktu itu saya pernah ngomong Pak Herman masuk waktu di kabin. Pak,
Pengapinang terus kami lah yang di daerah ini dana terbatas Pak. Waktu itu saya masih di salah satu, saya pernah beliau masih kami waktu itu Pak, ketukar apa jangan salah satu gitu saya katakan. Kenapa? Kalau sekolah di luar Pangkal Pinang bagus, pasti orang-orang di daerah itu tidak akan berlomba untuk ke kota sekolahnya. Alhamdulillah, rupanya mulai muncullah zonasi sekarang yang membatasi. Kalau dulu kan orang pilihan pasti Pangkal Pinang, ke sekolah hebat. Jadi sekolah kita di daerah ini dalam tanda petik tinggal sisa-sisanya. Nah gitu. Nah sekarang dengan sistem zonasi, dengan mungkin pemetaan pembangunan, insya Allah kalau pembangunannya gedung bagus. Karena kalau anak SMA itu, saya katakan Pak, ya dilihat fasilitas dulu. Kalau sekolahnya jelek, kan dia mau. Belum lihat gurunya, dia dapat tahu gurunya pintar hebat, udah tahu dia. Guru itu kan dalam pikiran tidak pernah lihat. Dia tahu sekolahnya bagus, sekolahnya hebat, bertingkat, oh jadi dia peminatnya pasti banyak. Nah harapan kami Pak, Bapak penyuluh sini, saya mudah-mudahan nanti ada semangat yang Bapak sampaikan tadi luar biasa. Ini saya senangnya. Paling tidak ada realisasi mungkin ke depan untuk SMA Namang lah. Itu saja saya berharap fasilitas seperti sana meja kursi. Kita kursinya ini mobil kita kan kursi yang kalau Bapak lihat ke ruang kelas dulu anak-anak sekarang tahu gengsi duduk kursi. Kalau ini lumayan kursi ini karena kita di waktu memang 1 tahun itu mungkin satu paket itu 3/6 satu kelas lah dibantu. Kita tambah dana pusat PPN kemarin 1 kelas, jadi 2 kelas. Sementara kita butuh 16 kelas kalau tidak. Nah itu belum pernah ada bantuan selama ini, mungkin terakhir ini kan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan seperti ini memang kalau minta itu banyak minta, dana banyak sebenarnya. Terutama kita ada punya ruang pertemuan. Saya pengennya pertemuan seperti ini ruangnya agak luas. Ya, Allah Pak. Saya lihat seperti pada tidak gambaran mungkin tidak bisa seperti SMA 3 punya aula khusus, SMA 2 yang di belakang, SMA. Kalau ada aula itu tidak mengganggu khusus pertemuan. Kalau kita mau jaga jarak juga bisa satu aula gitu. Kita ada punya aula. Ruang kelas pun kita sekarang estimasinya masih kurang. Tahun depan insya Allah dalam banyaknya peminat mungkin kurang. Kita ada 16 ruang cuma. Nah nanti ada ruang lab mulai dipakai. Jangan sampai nanti peminatnya banyak, bakat tengah pas satu SMA cuma ada di sini. Tidak ada lagi di SMA lain. Jadi pilihannya mereka malah ke sini. Kalau mereka tidak terima di SMK. Jadi mudah-mudahan nanti kalau tidak tahun ini, tahun berikutnya bisa anggaran buat kelas RKB lah. Mau di RKB sampai butuh RKB lah. Paling tidak mungkin 3 lokal bisa. Kalau sudah ada seperti itu Pak, RKB-nya 3 lokal. Kalau sudah terpakai pun bisa pakai ruang pertemuan. Nah itu tentu ini paling tidak. Nah ya ini harapan kami yang esensial yang sangat penting itu ini ruang ini baris ini. Ini sudah 17 tahun. Takutnya lalu dulu rubuh lah. Kawan dengan duduk sini rak rubuh balap sakit. Ya, apalagi kantor itu asal hujan itu airnya capak masa bakal. Jadi kami kemarin saya ngomong bisa dan nunggu revitalisasi. Revitalisasi 20 tahun bisa tapi itu dulu rubuh. Nah kemarin kami usulkan mudah-mudahan bisa direhab tahun ini. Nanti tinggal mungkin Pak Ketua kalau ada masuk di sana dana tinggal dorong bahwa kami memang butuh rehab yang ini pertama ya. Tentu yang lain-lain Bapak banyak yang ingin kami, tapi kan dana terbatas juga bagi-bagi sekolah lain dan mungkin hanya SMA Namang diperhatikan masih berbagi-bagi. Tapi kalau mungkin bisa memohon kami yang terpenting karena ini kami minta pada RKB ya, RKB sehingga RKB itu bisa kalau tidak lokal kami buat close di sana kita buat ini jadi RKB yang bisa sekaligus untuk ruang pertemuan. Jadi kita bisa pakai di sana itu harapannya sehingga kita ruang ini itu nanti bisa dipakai untuk ruang kelas dan kemudian memang tempatnya representatif bagus tidak ya kecil seperti ini. Kita 60-30 aja sudah seperti berdempetnya. Protokol COVID sudah tidak bisa dilaksanakan karena memang inilah ruangannya. Jadi ini Pak problem-problem di sekolah kita memang sebenarnya banyak yang ini tapi juga alhamdulillah Pak saya mau laporkan juga di sini walaupun kita di sini alhamdulillah teman-teman guru kita satu drum band kita itu usia itu pembinanya Pak. Drum band kita ini sampai ke nasional Pak bakat tengah. Itu untuk lomba-lomba di tingkat bakat tengah itu yang dipakai drum band kita. Yaitu pembinanya ini satu yang kita luar biasa. Olahraga kita Pak tim nasional ada calon siswa kita yang sudah ikut seleksi untuk timnas usia 19. Pembinanya Pak Medi. Ya bola. Tahun kemarin kita sudah ada seleksi kita. Jadi kalau olahraga dan ini seni luar biasa juga. Dan kita juga yang lain-lain prestasi akademik juga lumayan.
Kita juga juara perpustakaan, kita juara 4 walaupun di sini, tapi biasanya kurang. Kita juara 4 untuk provinsi Bangka Belitung perpustakaan. Memang masih kualitasnya masih kurang, buku masih kurang. Tapi pengelolaan kami dengan pembinaannya itu pengelolaannya, administrasinya bagus. Jadi kami juara 4 tingkat provinsi kemarin. Kalau di bahasa kita penggunaan bahasanya kita juara 1 tingkat provinsi tahun kemarin. Jadi semua ini prestasi kita ini juga tidak ecek-ecek lah sebenarnya. Bagus ya, guru-guru juga bisa tampil ya termasuk ini. Cuma mungkin anak-anak tidak terlalu berminat, itu salah satu fasilitas dari kami. Itulah sebenarnya fasilitas sekolah. Saya yakin dan percaya kalau fasilitas sekolah ini bagus, gurunya bagus, saya yakin percaya peminat untuk anak-anak bakat tengah ke sekolah ini akan luar biasa. Itu estimasi pikiran saya ke depan. Mungkin ini harapan kami, mohon nanti Bapak sebagai ketua, apalagi luar biasa ketuanya langsung ini mungkin polisinya, kebijakan itu akan lebih didengar, lebih diperhatikan aspirasinya. Dan kami juga sudah menyampaikan ke Komisi 4 khusus yang mewakili bakat tengah itu. Proposalnya sudah kita kirim ke Pak Fitra. Iya, Fitra Jaya. Jadi sudah kita kirim kemarin proposalnya sudah saya antar. Dan nanti tinggal Pak Ketua, kalau sudah itu tinggal mendorong mungkin mudah-mudahan di sana. Ada 6 berapa paket Pak dari rumah kita kirim? 6 paket ya. Yang kita kirim 4 paket besar. 4 paket besar itu proposal kita. Mudah-mudahan dari 4 itu ya nanti ada yang terkabul lah. Tidak semuanya Pak. Guyur misalkannya mungkin tahun ini sekian, mungkin mudah ke depan nanti sampai tahun 2020 SMA itu sudah jadi pilihan untuk anak-anak SMA di bakat tengah ini. Bisa mengalahkan Manici. Harapan itu. Ya, ini saja Pak mungkin harapan-harapan kami kepada Bapak, mudah-mudahan bisa nanti Bapak mendorong. Terima kasih. Itu saja Pak. Izin, anggota dewan itu kan disebut anggota parlemen. Parlemen itu berasal dari kata parli. Kalau tidak salah, parli itu arti bicara. Jadi anggota dewan itu ngomong, bukan anggota dewan. Enggak? Memang parli, tugasnya bicara dia dibayar. Itu Fitra dari mana? Lo bilang. Jadi Fitra, apapun yang datang ke dia tetap nelponku. Bang, ini bang. Ya, walaupun beda partai, maka dan karena mungkin itu senior ya, sehingga si Fitra itu nganggap abang dia senior sehingga selalu berkoordinasi sama. Baik kawan-kawan yang saya hormati, mungkin itu tetaplah dibina. Yang juara main bola tetap juara. Kemudian Pak Danang pelajari, ini kan ada BOP ya, biaya operasional pimpinan. Apa yang bisa publik ke sekolah dan ya tapi itu HP. Misal contoh bantuan bola untuk sebelumnya misal. Saya ada namanya bantuan operasional pimpinan resmi sah negara sih, cuma tidak terlalu dan boleh disalurkan. Itu juga Pak Danang pelajari peraturannya dan ya koordinasi dengan Pak Kepala sekolahnya, bikin proposal ya kita realisasikan. Apa ya lah, tidak besar. Sejadah. So bisa sejadah. Nah itu. Karpet musola ya, boleh. Dilihat itu Danang, dilihat di. Sama kipasnya Pak sekali. Iya. Parle. Itu jawab hasilnya. Langsung kipas hasil. Langsung kipas hasil. Pikir dana itu sih. Biasanya kan berbagi lah. Biarpun anggota dewan Bangka itu kan BOP itu tidak mesti ke Bangka itu semua. Kadang aku bagi begitu. Kekunjungan macam ini lah kira-kira. Jadi adalah orang kenakan Pak Aliando baik. Coba ya, ya pelajari demi berapa wajarnya, yang minimal dibagi 4. Jadi 1 bulan itu sekian dibagi 4. Jadi setiap bulan aku bisa bantu 4 tempat. Ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Itulah. Baik, Bapak Ibu hadirin, semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga harapan-harapan kita dijawab Allah dan dikabulkan Allah. Untuk berkahnya, marilah kita tutup pertemuan ini dengan secara bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.